Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Khairul Umam di video pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita terkait pembuatan aplikasi menggunakan SDK dari Flutter. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menggali lebih jauh tentang widget-widget yang ada di dalam Flutter. Kita bicara tentang beberapa widget dasar dan juga beberapa widget yang biasanya akan kita gunakan di dalam aplikasi mobile. Nah, widget-widget itu jika kita gunakan namun tidak kita tata letaknya, tentu saja akan mengganggu pengguna dalam penggunaan aplikasi. Maka dari itu, penataan letak dari sebuah widget atau beberapa widget di dalam sebuah aplikasi itu akan menjadi sangat penting. Nah, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana menata letak widget-widget tersebut dalam materi kita application layouting. Seberapa penting sebetulnya sebuah layouting di dalam aplikasi? Tidak terbatas pada aplikasi desktop, aplikasi web, bahkan sekarang di aplikasi berbasis mobile, layouting itu tentu sangat penting ya. Kenapa? Karena aplikasi yang baik tentunya adalah aplikasi yang bisa memberikan kenyamanan pada pengguna. Nah, kenyamanan itu sendiri atau yang biasa kita rangkum dalam sebutan user experience itu tentu akan dipengaruhi oleh user interface-nya. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang widget. Nah, sekarang kita bicara bagaimana widget-widget ini bisa ditata, diletakkan di dalam aplikasi sehingga pengguna bisa nyaman dalam menggunakan aplikasi. Oke. Prinsip untuk user experience ini sudah Anda pelajari di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Hari ini kita akan lebih spesifik ke bagaimana sih menata letak widget-widget yang ada di aplikasi berbasis mobile tentunya menggunakan Flutter SDK. Nah, seperti yang telah disebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa di Flutter itu everything are widget, semuanya adalah widget. Jadi untuk menata sebuah aplikasi pun kita akan menggunakan widget-widget yang khusus untuk menata aplikasi. Nah, ada beberapa widget yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama, kita bicara dulu tentang widget-widget yang digunakan untuk memosisikan widget yang lain, termasuk juga mengatur ukuran dari widget-widget yang lain. Ada center, size box, container, dan yang terakhir adalah expanded. Beberapa widget mungkin pernah Anda lihat ketika melihat contoh-contoh yang saya berikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, terutama center atau container sering saya gunakan. Hari ini kita bahas lebih lanjut. Nah, apa sih kegunaan dari masing-masing widget ini? Oke. Center seperti namanya adalah widget yang akan memosisikan widget lain pada posisi tengah-tengah layar. Ya, kalau center memang menjadi kontainer utamanya, maka widget-widget itu nanti akan berada di posisi tengah-tengah layar. Tapi kalau center menjadi child atau anak komponen dari widget yang lain, ya tentu dia akan memosisikan widget anaknya center di tengah dari parentnya center itu sendiri. Jadi tergantung center ini parentnya siapa, apakah layar itu sendiri atau widget yang lain. Oke. Nanti widget center ini tidak punya bentuk ya, dia tidak ada rupa seperti tombol atau teks yang sudah kita contohkan kemarin. Dia nanti akan mengambil ukuran sebesar mungkin pada tempat yang tersedia. Jadi kalau parentnya adalah layar atau material, maksud saya scaffold sendiri, maka dia akan mengambil posisi body dari scaffold itu sendiri. Ya, implementasinya tentu sebesar layar di HP Anda gitu ya. Atau di parentnya yang lain, maka dia akan mengambil posisi sebesar mungkin. Lalu nanti anaknya, childnya center akan diposisikan di tengah. Oke, sederhana sekali untuk center. Jadi dia hanya perlu mengisikan childnya apa. Contohnya begini, saya nanti akan mengajak Anda untuk membuat sebuah aplikasi, saya sebut sebagai Pokemon Katalog ya. Saya yakin kita semua tahu apa itu Pokemon, jadi biar pembelajaran ini lebih menarik, saya pakai contoh ini. Nah, Anda bisa lihat di contoh ini, saya memasukkan sebuah gambar Pokemon menggunakan perintah SVG Picture. Nah, SVG Picture ini apa? Ini sebetulnya sama dengan image ya, tapi khusus untuk yang SVG karena Flutter itu tidak support dengan dengan gambar yang tipenya adalah SVG. Jadi kita harus menggunakan
package tambahan dari luar untuk bisa menggunakan SVG Picture begini. Oke, pembahasannya mungkin di luar dari video ini aja. Oke. Anda lihat bahwa di dalam scaffold ini bodinya langsung gambar ini, maka secara otomatis gambar ini akan diposisikan di kiri atas. Itu defaultnya ya, kiri atas. Sebenarnya tidak enak kelihatan seperti ini. Kita ingin memposisikan gambar dari Bulbasaur ini ada di tengah-tengah sini. Bagaimana caranya? Cukup sederhana, Anda cukup memasukkan center. Jadi body dari scaffold itu adalah center, kemudian di dalam center Anda masukkan gambarnya. Maka otomatis dia akan berada di tengah-tengah layar seperti ini. Oke, sederhana ya untuk yang center, begitu. Walaupun sederhana tapi dia punya banyak manfaat yang mungkin nanti akan Anda temukan di beberapa kasus. Oke. Nah, berikutnya kita bicara tentang size box. Kalau dari bahasanya size box itu berarti kotak yang punya ukuran. Nah, sesuai dengan namanya, ini memang widget yang bisa kita atur ukuran tinggi dan lebarnya, begitu. Sama juga dia hanyalah sebuah widget yang untuk penempatan ya, jadi dia tidak punya tampilan. Oke, jadi begini, nanti kita akan membuat sebuah kotak. Katakan kotak kuning ini ada size box dengan ukuran lebar dan tinggi yang sudah kita tentukan. Nanti di dalamnya anaknya nanti itu akan menyesuaikan ukurannya seperti ini. Oke, sederhana sekali juga. Ini yang penting yang ditentukan adalah di dalam size box itu mau dimasukkan widget apa, kemudian tingginya berapa dan lebarnya berapa, gitu. Nah ini biasanya kita masukkan widget-widget yang memang fleksibel ya, dia yang bisa menyesuaikan ukurannya dengan parentnya. Nah, parentnya di sini size box gitu. Oke. Berikut contohnya. Nah, ini saya gambar SVG itu kan memang gambar yang sifatnya fleksibel ya. Anda kasih dia besar ya dia besar, Anda kasih dia kecil ya kecil gitu. Nah, saya bungkus gambar ini di dalam sebuah size box dengan ukuran 240 lawan 240. Nah, dia jadinya besar begini. Bagaimana kalau saya kecilkan jadi 60 lawan 60? Dia ikut kecil juga, begitu. Nah, ini contohnya begitu. Walaupun sebetulnya kita bisa mengatur ukurannya langsung di gambar ya. Ini hanya contoh saja. Biasanya juga kita bisa membuat size box itu untuk teks misalnya. Kalau teks memang dia tidak akan mengikuti ukuran besarnya, tapi dia nanti akan wrapping sesuai dengan ukuran dari size box ini sendiri. Gitu, Anda bisa coba-coba. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mirip dengan size box yaitu container. Perbedaannya, kalau di kontainer ini kita bisa mengatur padding dan juga margin dari ukuran kotak tadi. Termasuk kita juga bisa mengatur bordernya. Jadi misalnya yang putih ini adalah widget utama yang ingin kita posisikan. Nah, kemudian dia dibungkus dengan kotak. Kotaknya punya garis tepi, itu yang kita sebut sebagai border. Nah, jarak antara border dengan tepi dari komponen utama ini itu disebut sebagai padding. Nah, sementara jarak antara border keluar dengan widget yang lain mungkin atau dengan kontainer yang lain di luar sini itu kita sebut sebagai margin gitu. Jadi nanti dia modelnya seperti ini. Kita cukup tentukan widgetnya apa, tinggi dan lebar dari kontainer ini sendiri, kemudian paddingnya, marginnya. Lalu kalau ingin buat border kita bisa atur melalui properti decoration. Contohnya begini. Bisa lihat gambar tadi saya masukkan ke kontainer dengan ukuran 240 kali 240, lalu saya beri margin di semua tepi. Ini artinya margin atau jarak di semua tepi, edge inside dot all itu di semua tepi, jaraknya 10. Nah, jadi dari luar ke atas ini 10, samping ini 10, ke kanan 10, ke bawah 10. Cuman tidak kelihatan karena nggak ada lawannya ya, gitu. Nah, sementara paddingnya saya atur berbeda-beda untuk setiap tepi. Jadi saya pakai edge insert only, gitu ya. Yang kiri saya atur 5, makanya dia mepet sekali. Yang kanan 50, jaraknya besar. Kemudian yang atas 3, sementara yang bawah 10. Nah, jadi kita bisa atur tergantung kebutuhan. Sementara untuk bordernya saya buat sebagai dekorasi, di mana keseluruhan border untuk semua tepinya lebarnya adalah 5 dan warnanya adalah aksen dari hijau, green accent gitu. Anda bisa bermain di sana ya, bisa Anda coba-coba sendiri nanti. Oke, itu container. Lalu yang berikutnya adalah expand. Expand itu apa ya? Melebar biasanya, seperti kalau bahasa sederhananya begitu.
Nah, karena dia bisa melebar begitu, expanded ini adalah widget yang membuat ukuran widget lain itu menjadi fleksibel gitu. Biasanya digunakan untuk mengisi ruang kosong yang tersedia akibat adanya layouting dari row dan kolom. Nah, layouting row dan kolom akan kita bahas setelah ini. Oke, sederhana sekali seperti ini. Contohnya adalah begini. Ini saya atur dalam sebuah baris ya. Kita bicara baris seperti ini. Saya masukkan 3 gambar, masing-masing saya expanded. Dia otomatis, ukurannya otomatis menyesuaikan. Jadi menyesuaikan ukuran dari lebar layar ini begitu. Nah, kalau saya tambah jadi berapa ini? Jadi 6 gambarnya, ya dia akan memampatkan pokoknya 6-6-nya ini muncul di dalam layar. Jadi otomatis begitu ya, gara-gara expanded ini dia jadi fleksibel begitu. Kenapa kita butuh fleksibilitas seperti ini? Nanti kita akan lihat pada saat kita layouting dengan menggunakan row dan kolom. Oke. Nah, baik. Nah, ini untuk layouting dasarnya sudah saya sebutkan tadi bahwa kita akan bicara tentang row, kolom, dan nanti ada lagi satu yaitu wrap. Oke. Kita mulai dari row dulu. Row seperti bahasanya dia adalah baris ya, artinya baris. Berarti dia akan menata letak widget secara horizontal, membentuk sebuah barisan. Begitu. Properti yang penting di sini yang pertama adalah tentu saja children. Jadi kalau widget itu punya banyak anak, propertinya disebut children, tapi kalau hanya punya satu anak disebut sebagai child ya. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Lalu nanti kita akan menjumpai yang namanya main axis alignment. Di sana adalah bagaimana meratakan widget-widget di row itu pada sumbu horizontal ya. Sementara lawannya nanti adalah cross axis alignment, itu bagaimana meratakan widget-widget dalam sumbu vertikal. Oke. Formatnya seperti ini, sederhana sekali, dan contohnya seperti ini. Oke. Saya punya 2 buah gambar, saya masukkan ke dalam size box. Tidak saya tata apapun ya, pokoknya langsung saya masukkan ke dalam baris. Oke. Dia langsung menata dalam satu baris seperti ini. Kalau saya ubah penataan barisnya menjadi seperti ini, saya sebut main axis alignment-nya end dan cross axis alignment-nya start. Maka dia akan berubah langsung 2 gambar ini langsung mojok ke kanan. Sementara perataannya tadi yang ketemu tengah gitu, sekarang yang atas ketemu atas. Nah, kita bahas main axis alignment dan cross axis alignment setelah ini. Oke, itu contohnya ya. Jadi row itu untuk membuat tatanan widget dalam satu baris. Anda punya ingin menata dalam horizontal, berarti Anda harus pakai row. Nah, lawan dari row adalah kolom. Nah, kali ini menata secara vertikal. Propertinya sama, tapi main axis alignment-nya sekarang yang vertikal, cross axis alignment-nya yang horizontal. Oke? Mohon diperhatikan kalau row, main axis utama atau sumbu utamanya adalah horizontal, itu kalau row. Sementara cross-nya adalah yang vertikal, lawannya ya. Tapi kalau kolom, sumbu utamanya justru yang vertikal dan cross axisnya atau sumbu lawannya adalah yang horizontal. Formatnya sama dengan row tadi, contohnya pun mirip begini. Nah, kalau saya buat langsung masukkan ke dalam kolom, 2 gambar ini akan tertata secara vertikal atas dan bawah. Kalau saya atur lagi main axisnya dengan cross axisnya, ya dia akan menjadi seperti ini. Oke, baik. Kita bicara tentang main axis alignment ya. Ada tiga pengaturan utama. Sebenarnya ada lagi, nanti kita bahas. Ada start, center, dan end. Nah, untuk yang row atau yang horizontal, kalau main axis alignment-nya start berarti dia rata ke sebelah kiri, gitu ya. Kalau center dia berarti di tengah, kalau end berarti dia mojok ke kanan. Sementara untuk yang kolom atau yang vertikal, start itu berarti mepet ke atas, center ya pasti di tengah-tengah layar, kalau end dia akan turun ke bawah dan jadi dia rata dengan bagian bawah layar, begitu. Nah, selain start, center, dan end, untuk main axis alignment juga ada yang namanya space around, space between, dan juga space evenly. Nanti Anda bisa coba-coba. Kalau space around itu begini, kalau kita punya beberapa widget, maka jarak antar widget itu sama, kita sebut X ya. Jadi ada A, B, dan C, jarak antara A dan B itu X, B dengan C itu juga X. Nah, A yang paling kiri kan, A paling kiri dengan pojok paling kiri itu jaraknya adalah setengah X. C yang paling kanan, nah, maka jarak antara C dengan tepi kanan itu juga setengah X. Jadi yang kiri dan kanan itu jaraknya setengah, sementara antara widget jaraknya adalah 1 X gitu ya. X-nya berapa ya tergantung dari jumlah
widget itu sendiri gitu. Kalau space between, widget yang paling kiri itu mepet kiri, widget paling kanan itu mepet kanan, yang tengah-tengah diatur pokoknya jaraknya sama gitu, adil, jadi rapi gitu ya. Sementara kalau space evenly, dia sama seperti space around, tapi jarak ke tepi kiri dan tepi kanan itu sama dengan jarak antar widget. Nah, jadi XX dia jaraknya begini. Perhatikan perbedaannya. Yang ini ke sini 2x, sementara kiri ke kanannya x ya, separuh. Kalau yang ini sama, kiri ke kanan x, ini juga x, yang di tengah juga x. Itu space evenly. Oke. Sama juga untuk prinsipnya yang vertikal, tapi dia pada sumbu vertikal ya, atas dan bawah. Itu untuk yang main axis alignment. Lalu bagaimana dengan yang cross axis alignment? Ada 3 yang utama juga, yaitu start, center, dan end. Untuk penataan row atau secara horizontal berarti crossnya kan vertikal ya, dia ditata mepet atas. Kalau yang kolom berarti ditata mepet kiri, rata kiri gitu ya. Kalau center tentu rata tengah semua. Kalau yang end untuk yang row dia rata bawah, yang kolom dia akan rata kanan. Nah, cukup mudah lah memahami. Start itu berarti dari mulainya, end itu berarti yang akhir. Kalau yang row mulainya kan kiri ya, akhirnya kanan. Kalau yang vertikal itu mulainya atas, end-nya berakhirnya di bawah. Oke, begitu yang bisa Anda gunakan di row dan kolom. Nah, row dan kolom itu bisa kita padukan kok. Jadi jangan hanya berpikir, Pak saya ingin pengaturannya itu ada yang satu baris, kemudian di dalamnya itu nanti ada yang vertikal, itu bisa tidak dipadukan? Tentu bisa, karena di dalam Flutter itu widget dalam widget itu sangat memungkinkan, bahkan kita bisa saja dipusingkan dengan banyaknya widget di dalam widget. Oke, contohnya begini, sederhananya saya buatkan contoh ya. Saya buat satu baris gitu ya, ini dia ditata satu baris, tetapi di dalam setiap baris itu ada gambar Pokemonnya dan juga namanya yang disusun secara vertikal. Berarti di dalam baris itu ada kolom. Saya buat begini. Ini kolom yang pertama. Nanti untuk yang kedua saya buat lagi di bawah kolom, tapi dia menjadi children dari row. Kemudian di dalam kolom mau dibuat row lagi atau dibuat kolom lagi, boleh gitu. Lalu atau kolom yang di luar, row yang di dalam, boleh. Semua tergantung dari penataan Anda. Ada yang bisa membayangkan seperti apa layouting dari aplikasi itu nanti. Oke. Nah, berikutnya perlu diketahui bahwa row dan kolom sifatnya tidaklah scrollable. Artinya kalau kita nata gambar, dia nggak bisa di-scroll gitu ya. Layarnya tetap diem gitu aja. Memang sifatnya yang tidak scrollable. Nah, jadi kalau nanti ada ukuran widget yang kita masukkan ke dalam row atau kolom dan ukuran widget itu lebih besar dari row atau kolom, maka widgetnya akan mengalami overflow. Di dalam Flutter, overflow itu ditunjukkan dengan tanda garis hitam dan kuning seperti ini. Ini jangan bayangkan Anda bisa scroll dia ke atas, walaupun sebetulnya ada gambar di bawah. Ini juga dia ada gambar ke kanan gitu, Anda scroll kanan nggak bisa, karena memang row dan kolom sifatnya tidak scrollable. Lalu bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini? Kalau solusi yang tadi, yang pertama kita bisa pakai expanded, sehingga memaksa semua gambar atau semua widget yang ada itu mampet jadi pokoknya secukupnya lah gitu, tidak sampai overflow. Tapi kadang juga nggak enak gitu karena terlalu kecil. Kita pengen yang bisa nata secara apik gitu ya. Kita bisa pakai yang namanya wrap untuk solusi kedua. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya. Nah, apa itu wrap? Wrap itu kalau dalam bahasa Indonesianya berarti dibungkus gitu ya. Kalau kebanyakan kita bungkus lagi, gimana caranya biar cukup. Wrap itu nanti akan menata letak widget agar otomatis pindah ke sumbu baru. Kalau di sumbu sebelumnya dia mengalami overflow. Oke, propertinya nanti ada children dan direction, lalu ada spacing dan juga range spacing. Seperti apa? Children itu widgetnya, kalau direction itu Anda mau pakai yang wrap ini, yang pertama nyamping dulu, ditata ke samping atau ditata ke bawah gitu ya. Sementara kalau spacing itu jarak antar widget di dalam satu baris, kalau run spacing jarak antar baris atau jarak antar kolom, tergantung arah. Oke. Contohnya begini. Nah, saya punya 90 Pokemon gitu ya, data-data Pokemon ya, gambar dan namanya. Kalau saya tata dalam bentuk baris kan dia overflow ya. Atau saya tata bentuk kolom dia akan overflow gitu ya. Nah, ini saya pakai penataan defaultnya. Saya tata pakai wrap, jadi dia akan tata yang pertama, kedua, ketiga. Nah, yang keempat dia overflow kan, karena overflow dia pindah ke bawah, terus begini terus. Nah, jadi ditata dulu dari kiri ke kanan, nggak cukup turunkan ke bawah, nggak cukup lagi turunkan lagi, dan begitu seterusnya. Ini defaultnya begitu ya, jadi dia horizontal. Nah,
kalau saya ubah directionnya menjadi vertikal, saya atur spacingnya dan range spacingnya, dia akan ditata ke bawah dulu. Lihat urutannya tadi Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur kan ke kanan dulu, sekarang ke bawah. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur dan seterusnya. Sudah habis, cukup layarnya dia pindah ke atas, begini lagi. Terus begitu. Jadi kalau directionnya vertikal diisi dari atas ke bawah dulu, baru pindah ke kanan. Begitu. Sayangnya, nah ini sayangnya ya, wrap itu tidak scrollable juga. Jadi kalau gambarnya lebih seperti ini atau kelebihan ke kanan, ini tetap nggak bisa di-scroll. Sulitnya, susahnya di situ untuk wrap. Jadi wrap tidak cocok untuk widget-widget yang jumlahnya sangat banyak dan membutuhkan scroll untuk bisa menampilkan keseluruhan widget itu. Wrap hanya cocok untuk mengatur tata letak widget secara otomatis, tapi yang jumlahnya sedikit dan cukup mengisi viewport dari parentnya. Oke, nah terus bagaimana kalau kita ternyata butuh yang seperti ini ya, tampilan seperti ini tapi wrap tidak mendukung? Tenang, karena masih ada beberapa widget yang lain. Oke, kita bicara tentang layouting lanjutan dari Flutter. Ya, di sini kita akan bicara tentang list view, grid view, dan juga stack. Oke, apa itu list view? Seperti namanya, berarti dia akan membuat widget seperti sebuah daftar list ya, secara vertikal. Oke. Dan widgetnya itu bebas, tidak harus seragam, dan nanti untuk masalah kerapian bisa kita padukan dengan widget yang namanya list type, begitu ya. Ada tiga model membuat list view itu ya, seperti ini. Kita buat list view, kemudian kita tentukan children-nya. Kita nanti bebas mengatur children-nya itu seperti apa. Dia akan bikin sebuah list daftar dari atas ke bawah. Oke. Kemudian yang kedua adalah list view builder. Kalau ini untuk list-list yang seragam ya. Jadi setiap anaknya itu seragam bentuknya dan bisa kita tentukan ada berapa sih nanti di dalam list view itu jumlah anaknya, begitu. Nah sementara kalau kita pakai list view separated nanti sama seperti list view builder, tapi antar anak gitu ya, antar komponen di dalam list view itu ada garis pemisah, begitu. Oke. Nah contoh sederhananya kalau Anda bayangkan begini, Anda tentu pernah lihat SMS ya di HP, daftar SMS atau daftar chat WA gitu yang belum masuk ke dalam chat. Ada chat si A, chat si B, ini semua sebetulnya adalah list view, begitu. Nah, contohnya begini. Nah, saya buat bebas ya isinya. Di dalam list view itu saya buat yang pertama adalah gambar. Ini gambar Bulbasaur, kemudian teksnya. Kemudian di bawahnya saya kasih row gitu. Jadi boleh kita masukkan row atau kolom di sini masih boleh. Kemudian di bawahnya saya kasih divider, di bawahnya saya kasih gambar banyak gitu, masih banyak ke bawah. Dan ini masih bisa di scroll. Jadi kalau list view itu bisa di scroll aman. Scroll aja seberapapun ingin Anda gitu. Nah, cuman nggak rapi ya, nggak enak rupanya kok kayaknya beda-bedaan gini. Nah, bisa kita rapikan dengan menggunakan list view builder. Jadi setiap anak itu pasti bentuknya sama gitu ya. Kalau di sini saya contohkan foto di kiri, kemudian ada namanya di kanan, terus ke bawah begitu dengan ukuran yang sama. Nah, kita buat dengan builder seperti ini. Contohnya saya nanti akan bikin 20 ya isinya di sini. Jadi ada masih banyak ke bawah, dan setiap isi dari list view itu bentuknya adalah row. Row yang di dalamnya ada kontainer berisi gambar dan juga ada teks yang menampilkan nama dari si Pokemon ini begitu. Dan masih bisa di scroll ya. Nah, kayak gini yang contoh dari chatting WhatsApp tadi mungkin ya. Oke, lalu ada model ketiga tadi list view separated. List view builder, tapi kita pakai list style di sini. Nah, list style ini widget yang memang membantu sekali ya. Kalau kita pengen bikin yang lebih rapi, nah, kita bisa ngasih titelnya, kemudian kita kasih subtitlenya di bawah. Lihat di sini. Yang sementara gambar di sebelah kiri kita sebut sebagai leading, sementara icon sebelah kanan kita sebut sebagai trailing. Tidak hanya icon ya, di sini bisa juga gambar atau yang lain. Jadi sama seperti di chatting WhatsApp itu kita bisa biasanya di sini foto pengguna, foto orang yang kita chat, kemudian sini ringkasan chatnya sama namanya, kemudian yang sebelah kanan itu waktu ngirim biasanya ya, sudah berapa lama chatting itu ada di sana. Oke, Anda bisa buat seperti ini kok. Oke, contoh berikutnya yang list view separated tadi. Nah, kalau ini sama yang seperti builder tadi, cuman saya tentukan separatornya seperti apa. Saya main-main aja di sini. Kalau dia ganjil warnanya biru, kalau dia genap warnanya merah, jadi selang-seling biru merah biru merah. Oke.
Anda bebas menggunakan yang mana tergantung kepada kebutuhan nanti. Silahkan bereksperimen, silahkan berkarya di sini. Oke, itu untuk list view. Kemudian grid view. Nah, grid itu petak ya. Petak, jadi kita akan ngatur dalam bentuk baris dan kolom seperti wrap tadi. Atau contoh paling gampangnya, Anda tahu Instagram, Anda tahu feed-nya yang 3 lawan bawahnya ke bawah foto-foto, nah itu grid view. Nah, oke, nanti ukurannya sama dan kita bisa tentukan jumlah kolomnya. Begini, jadi nanti kita akan tentukan berapa jumlah kolom dari grid view, kemudian anak-anaknya berapa, bebas gitu ya, sama main axis spacing dan cross axis spacing atau jarak antar baris dan antar kolomnya juga bisa kita atur. Oke, ini contohnya. Nah, ini saya tidak pakai wrap ya. Kalau pakai wrap saya nggak bisa melakukan scrolling. Kalau ini saya bisa melakukan scrolling gitu. Saya tentukan main axis spacingnya 30, berarti main axisnya kan dia horizontal ya, directionnya horizontal, berarti jarak antar widget pada satu baris ini 30. Sementara cross axis jarak antar baris itu 20. Cross axis count 3. Oh, berarti kolomnya ada 3. Begitu. Tinggal berikutnya ya udah masukkan aja anak-anaknya gitu. Nah, widget-widgetnya yang mau dimasukkan. Ini bisa kita lakukan scrolling, enak. Ya. Contoh realnya ya Instagram tadi gitu ya, yang paling sering kita pakai. Nah, bicara tentang scroll direction untuk list view dan juga grid view, defaultnya dia di scroll vertikal karena memang kebanyakan perangkat mobile itu bentuknya lonjong, bentuknya apa ya? Portrait ya, bukan landscape gitu. Jadi mereka menentukan scrollnya itu mesti ke atas gini, atas bawah. Tapi bisa kita ubah menjadi horizontal. Cuman nanti efeknya akan menukar mana yang main axis atau sumbu utama dan mana yang cross axis itu sumbu lawannya. Nah, contohnya begini. Kalau list view scroll directionnya saya ubah menjadi horizontal, dia nggak ngelis ke bawah lagi tapi ngelis ke samping, sehingga kita nanti scrollnya ke samping. Begitu juga dengan grid view. Nah, kalau kita jadikan scrollnya ke samping, maka dia nyusunnya bukan dari kiri ke kanan kemudian ke bawah begitu, bukan, tapi dari atas ke bawah dulu baru ke kanan. Begitu. Lihat ukurannya, lihat urutannya ya, Anda bisa lihat. Tapi tetap bisa kita lakukan scrolling ke samping. Silakan bermain-main, semuanya tergantung kepada kebutuhan Anda nanti. Oke. Lalu berikutnya stack. Nah, stack itu bukan stack ya, stack. Kalau stack itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini stack gitu ya. Stack itu sesuai namanya, tumpukan. Berarti kita akan buat widget yang saling menumpuk. Dalam hal ini menumpuk berarti ada widget di depan widget yang lain gitu. Kalau tadi kan kita nyusun ya atas bawah begini ya, widget A, widget B gitu. Sekarang ini widget A kita tumpuk dengan widget B, jadi widget A-nya ketutup sama B gitu. Nanti mekanismenya di dalam children itu kita tentukan widget-widgetnya yang mau ditumpuk. Widget pertama itu pasti ada di paling bawah, widget yang terakhir dia di atas. Jadi A, B, C gitu kita nulisnya, nanti hasilnya ini stack widget A, kemudian widget B, kemudian di depannya lagi widget C begitu. Oke. Untuk alignment itu adalah perataan dari widget. Oke, contohnya begini. Saya menumpuk widget gambar yang dapat dari SVG Picture ini dengan sebuah kontainer yang berisi teks. Nah, kontainer berisi teks ini tulisannya Bulbasaur ini. Kalau saya pakai kolom, harusnya tulisan Bulbasaur dan kotak biru ini ada di bawah, gitu ya. Jadi nggak menutupi gambarnya. Tapi karena saya pakai stack maksud saya, pakai stack, maka tulisan ini menutupi si gambar. Gitu. Saya atur alignment-nya adalah dia rata antara gambar yang bertumpukan ini bottom center. Jadi dia rata bawah tengah. Gitu. Kita bisa main di sini nanti. Semua tergantung pada kebutuhan. Nah, ini biasanya kita gunakan kalau kita ingin buat gambar yang di depannya ada teks atau gambar di depannya ada gambar yang lain gitu, atau bahkan nanti kita bisa main kamera ya, kita pakai moto tapi di depannya ada filter, bukan filter yang nempel-nempel di wajah ya, lebih ke mungkin Anda pernah foto untuk apa ya, verifikasi data diri pakai KTP gitu ya, kemudian dibentuk ada gambar kotak-kotak warna orang dan sebagainya. Nah, kita bisa bermain berikutnya nanti. Oke, jadi itu pakai stack. Nah, itu tadi adalah pengaturan untuk
layout dari widget-widget. Kita bisa ngatur secara baris, kemudian kita atur secara vertikal atau bertumpukan, kita bisa buat sebagai list, bisa buat sebagai grid, nah gitu. Nah, pengaturan-pengaturan seperti itu saja tentu tidak cukup untuk sebuah aplikasi. Artinya untuk aplikasi yang cukup besar yang punya fitur banyak, kalau hanya berdiri pada satu layar tentu akan membuat kenyamanan pengguna terganggu dan jadi tidak efisien, juga tidak efektif begitu. Nah, oleh karena itu saya rasa sangat jarang sekali aplikasi itu terdiri dari satu layar atau halaman saja. Ya. Jadi kita pun yang terbiasa pakai aplikasi di perangkat mobile itu sangat-sangat terbiasa dengan aplikasi ini nanti dia kalau saya tekan yang ini pindah ke sini, atau dia punya halaman ini gitu. Contohnya kalau di WA itu ada halaman untuk chat, ada halaman untuk apa kita nyebutnya WA-gram atau story ya, story-nya WA gitu. Kalau di Instagram itu ada yang feed-nya teman, explore, ada yang feed-nya kita sendiri. Jadi dibagi ke dalam beberapa halaman. Nah, oleh karena itu tentu di dalam sebuah aplikasi mobile itu butuh mekanisme untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Nah, untuk melakukan perpindahan dari satu halaman ke halaman yang lain di dalam perangkat mobile menggunakan Flutter, itu kita nanti bisa bermain menggunakan widget page view dan juga navigator. Seperti apa page view dan navigator ini? Oke, kita bahas satu persatu. Page view itu seperti ini. Sederhananya dia nanti akan membuat halaman-halaman itu bisa kita geser. Halaman pertama tampil, kita geser seret gitu muncul halaman kedua. Kita geser lagi muncul halaman ketiga. Arah gesernya pun bisa diatur, bisa ke samping, bisa vertikal. Oke, sederhana sekali. Nah, jadi nanti tentukan saja mana halaman-halaman yang mau ditampilkan itu di children, kemudian scroll direction-nya ini menentukan halaman, arah pergeseran. Defaultnya secara horizontal, bisa kita ubah vertikal, dan kadang kita juga bisa ngatur yang muncul itu bukan halaman pertama, tapi yang muncul halaman keberapa gitu ya di tengah-tengah. Itu bisa kita atur melalui initial page di dalam page controller-nya. Contohnya seperti ini. Saya buat 3 halaman ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3, sederhana aja. Nah, nanti saya punya tampilan begini. Halaman pertamanya ini saya geser ke kanan, seret gitu ya, muncul halaman kedua. Saya geser lagi, seret, muncul halaman ketiga, sampai yang terakhir, seperti itu. Asik sekali. Jadi kita tidak terbatas pada satu halaman yang sangat-sangat sempit. Oke. Nah, ini untuk page view. Ada lagi yang lebih kompleks, yaitu saat menggunakan navigator. Kadang gini, kita nggak cukup dengan scrolling ya. Kadang kita harus berpindah halaman karena kita mungkin menekan sebuah tombol atau kita melakukan sesuatu di aplikasi. Intinya kita melakukan perpindahan antar layar atau antar halaman itu yang di dalam di dalam Flutter disebut sebagai rute gitu ya. Karena sebuah event. Itu kita nanti bisa pakai navigator. Nah, untuk melakukan routing ini nanti kita akan bermain dengan kelas material page route. Contohnya kita lihat nanti. Dan navigator ini menggunakan mekanisme stack. Bukan widget stack ya, tapi mekanisme stack. Mungkin Anda masih ingat di mata kuliah struktur data, stack itu tumpukan. Mekanismenya kan last in first out atau kita sebut LIFO. Siapa yang masuk terakhir dia yang akan keluar pertama gitu. Jadi masuk 1, masuk 2, masuk 3, nanti keluar 3, 2, 1. Nah, mekanismenya begitu. Nanti akan pakai metode push dan juga metode pop. Jadi kalau kita melakukan pushing di sini, kita akan berpindah ke layar baru. Katakan dari layar 1 kita pindah ke layar 2, dia di push dan pindah ke layar 3. Nah, kalau pakai pop berarti dia akan kembali ke layar sebelumnya. Dari layar 3 berarti pindah ke layar 2, dari layar 2 kembali ke layar 1. Jadi modenya begitu. Oke, kita biasa kok melihat beberapa aplikasi kalau pindah halaman kemudian nanti muncul back button di atasnya ya, atau di layar kita di bawah itu ada muncul tanda panah ke kiri, kita tekan dia akan kembali. Nah, itu pakai mekanisme stack LIFO-nya. Oke. Mekanisme navigasi sendiri secara garis besar itu seperti ini. Jadi nanti kita akan menyiapkan kelas-kelas widget yang berfungsi sebagai layar atau halaman, atau bisa kita sebut juga sebagai route-nya. Nah, yang mana layar atau halaman itu akan kita gunakan sebagai tujuan.
Ya biasanya memang mengandung scaffold, tapi boleh tidak mengandung scaffold. Semuanya tergantung kebutuhan kita ya. Nah, lalu pada halaman asal kita akan menyiapkan widget yang dapat menangani suatu event. Misalnya menangani event tapping atau on tap dan juga event pressing atau on press. Biasanya di sini tombol ya, tapi tidak selalu tombol. Teks biasa, list view, list style tadi juga punya on tap, itu semuanya bisa kita pakai. Nah, pada event on tap atau on press ini nanti kita akan memasukkan navigator.push begini. Jadi kalau widget ini ditekan, dia akan menjalankan navigator.push. Formatnya yang pertama, di parameter pertama kita kirimkan konteks dari aplikasi ini sendiri yang memang sudah ada dibawa di sana. Kemudian di parameter kedua kita kirimkan objek dari material page root yang tadi saya sebut ya. Di dalam material page root itu kita bentuk buildernya dengan halaman atau layar tujuan, kelas dari halaman atau layar tujuan yang kita inginkan. Jadi nanti kita bikin kelas-kelas, setiap kelas itu merepresentasikan halaman yang berbeda. Nah, ini dari kelas asal di dalam navigator.push-nya kita tulis tujuannya. Jadi nanti kalau ditekan ya dia pindah ke layar tujuannya. Nah, sementara di halaman tujuan kalau kita ingin kembali ke halaman sebelumnya, maka kita memasukkan callback function untuk menjalankan navigator.pop. Seperti ini, sederhana ini. Nah, tapi sifatnya opsional ya, karena ketika kita menjalankan navigator dan navigator itu melakukan mekanisme stack tadi, maka otomatis di application bar itu biasanya muncul back button, tanda panah ke kiri gitu ya. Kalaupun tidak muncul back button, HP kita di bawah itu selalu punya back button. Ada 3 tombol deret, biasanya Anda tahu sendiri di bawah. Biasanya bentuknya segitiga tapi mengarah ke kiri. Itu back button. Nah, jadi tanpa adanya navigator.pop ini, back button itu sudah berfungsi sebagai navigator.pop. Oke. Nah, contoh implementasi dari navigator.push itu begini. Jadi saya buat sebuah halaman asal, isinya list Pokemon nanti ya. Ini buildernya aja. Penerapan navigator.push-nya ada di sini. Gitu. Jadi Anda lihat sekali lagi, saya buat dari list style, ya. List style itu dia punya properti on tap. Oke. Nah, jadi setiap tile ini kita bisa melakukan tapping, tekan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tap yang Pikachu, nanti yang bagian Pikachu ini akan menjalankan on tapnya Pikachu ini akan menjalankan navigator.push. Yang mana navigator.push-nya ini akan memindahkan halaman ke halaman detail Pokemon gitu ya. Itu akan pindah ke sini. Nah, pada saat seperti ini, kalau memang ada data yang harus kita kirimkan ke halaman tujuan, itu kita bisa kirim dengan mekanisme konstruktor seperti ini. Oke. Mekanisme perpindahan pengiriman data dari halaman satu ke halaman yang lain juga akan kita bahas di pertemuan ini. Oke. Nah, jadi kalau ini tapping, dia akan pindah ke halaman detail Pokemon yang munculnya seperti ini. Oke. Nah, dia akan pindah ke sini. Tadi dia ngirim data Pokemonnya yang namanya Pikachu dan gambarnya juga Pikachu. Nah, di sini saya sediakan sebuah tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, tombol ini itu yang nih, elevated button. Dia punya on press akan menjalankan navigator.pop begitu. Oke. Jadi ketika tombol ini ditekan, dia akan kembali ke halaman sebelumnya tadi karena menjalankan navigator.pop. Sebetulnya tidak perlu buat ini juga, tidak apa-apa karena kita sudah punya back button. Nah, ini kan yang saya sebut sebagai back button. Muncul di application bar atau yang memang ada di bawah layar kita yang selalu ada di sini. Entah dia di kiri atau di kanan, tergantung Anda ngaturnya di HP Anda seperti apa. Oke. Nah, navigasi menggunakan nama-nama kelas tadi itu navigasi dasar ya. Boleh dipakai, tapi kadang ada beberapa momen yang dirasa terlalu menyulitkan karena kadang kita nanti akan buat aplikasi yang besar ya, pindah ke halaman X misalnya. Pindah ke halaman X itu tidak hanya dari halaman A, bisa dari halaman B, halaman C gitu. Nah, kalau dengan cara yang pertama tadi berarti kita harus terus menerus mengimport kode halaman X tadi ke halaman A, halaman B dan halaman C. Kalau suatu hari terjadi perubahan nama kelas X gitu jadi kelas Z, berarti kita harus mengubah di kelas A, B dan C itu harus kita ubah. Dirasa tidak efisien. Maka dari itu
Flutter juga menyediakan mekanisme navigasi yang lain dengan menggunakan nama route. Begini. Jadi setiap halaman kita beri nama, gitu ya. Dan kita bisa melakukan navigasi berdasarkan nama tersebut. Nah, tapi karena itu kita harus mendaftarkan tiap route-nya di property routes yang ada di material app. Jadi di bagian depan sendiri tadi di material app kita ganti home-nya dengan routes dan initial route, gitu ya. Jadi routes ini nanti isinya adalah mapping ke tiap halaman, ada nama, kemudian nama ini ke halaman mana, nama yang kedua ke halaman mana, dan begitu seterusnya. Lalu yang initial route ini, kalau initial route adalah halaman pertama. Kalau tadi kan kita pakai home, kalau ini kita pakai initial route. Jadi kalau sudah ada initial route nggak usah pakai home, maksud saya begitu. Oke, contohnya begini. Nah, saya ubah tadi. Ini adalah halaman pertama, halaman root-nya ya. Root-nya beranda. Kemudian kalau saya ganti ke Pokemon, ada S-nya ke halaman daftar Pokemon. Kemudian kalau saya ganti ke tentang, ke halaman tentang app begini. Nah, kemudian initial root-nya adalah yang beranda. Oke. Ini ada pemberian namanya. Dan ini adalah penetapan halaman awalnya. Nah, contoh penggunaannya begini akhirnya. Di halaman beranda, saya ingin pindah ke halaman daftar Pokemon dan halaman tentang aplikasi. Saya tidak perlu mengimport kode dari halaman Pokemon dan halaman tentang aplikasi ini, tidak perlu. Saya cukup memanggil namanya saja nanti. Tapi tidak pakai push ya, tapi push name. Nah, bedanya tadi kalau push memang harus pakai material page root dan tentukan kelas tujuannya atau halaman tujuannya. Kalau di sini push name kita cukup menggunakan nama tujuannya, lebih simple, lebih sederhana. Oke. Jadi nanti kalau saya tekan tombol ini, saya akan pindah ke halaman daftar Pokemon. Kalau saya tekan tombol yang ini, dia akan pindah ke halaman tentang aplikasi. Begitu, sederhananya begitu. Oke. Nah, oke, itu yang tadi untuk perpindahan antar halaman. Juga tadi sudah saya sebutkan contoh bahwa kita bisa mengirim data dari satu halaman ke halaman yang lain. Caranya bisa dengan melalui metode push atau push name. Kalau push, karena kita mainnya dengan nama kelas, berarti kita akan mengirimkan melalui konstruktor kelas. Sehingga kelas yang kita kirim itu harus memang menyediakan konstruktor di sana. Nah, kalau kita pakai push name, nah push name itu kan kita tidak mengirimkan ke konstruktor kelas ya, tapi kita bisa menggunakan parameter ketiga dari push name itu, yaitu property arguments. Kita kirimkan datanya di sini. Datanya bisa single data, string, number, boolean, atau mungkin data yang tipe set ya, tipe koleksi gitu ya. Ada list atau map atau set. Dulu kita pernah bicara tentang dasar-dasar Dart. Oke. Halaman tujuan juga bisa mengembalikan data ke halaman asal. Jadi enggak halaman asal kirim ke tujuan, nanti tujuan membalikan data, itu bisa. Nah, kalau halaman tujuan membalikan data tentu pakai metode pop. Ya, data yang dikembalikan ke halaman asal itu ditulis di parameter kedua dari metode pop. Ya, kalau tadi kan kita hanya pop konteks, gitu, sekarang pop konteks, koma, data yang dikembalikan. Oke. Tapi nanti ini semua akan yang navigator pop ini yang mengembalikan data dari halaman tujuan ke halaman asal itu akan melibatkan konsep asynchronous function atau async dan await. Contohnya kita lihat nanti. Oke. Ini yang mengirimkan data menggunakan push name. Kalau yang sudah ada di slide sebelumnya ya, Anda bisa lihat lagi yang konstruktor. Kalau push name seperti ini. Contoh saya di daftar root tadi saya tambahkan lagi Pokemon tapi tanpa S ke halaman detail Pokemon. Jadi nanti akan saya kirimkan adalah data-data Pokemon nih, gambar dan namanya. Nah, di halaman daftar Pokemon yang kalau saya tab tadi kemudian pindah ke detail Pokemon, itu saya buat seperti ini. Di setiap list style-nya saya buat push name, kemudian konteks, halaman tujuan, root tujuannya Pokemon, berarti nanti akan mengirim ke halaman detail ini. Kemudian argumennya, tentukan argumen yang dikirim. Oh, saya akan mengirimkan data Pokemon untuk Pokemon yang ini gitu ya, indeks itu yang ini gitu. Nah, halaman detail Pokemon ini awalnya tadi menerima sebuah konstruktor, kalau sekarang dia tidak menerima konstruktor apapun gitu. Lalu bagaimana cara menangkap datanya? Nah,
Cara menangkap datanya menggunakan modal root.offContext.setting.arguments begini. Jadi argumen yang dikirim itu memang sudah disimpan oleh modal root, bisa kita tangkap begini. Nah, kebetulan yang saya kirim memang adalah sebuah map ya. Kalau Anda ngirimnya integer ya di sini harus integer, kalau ngirimnya string ya di sini harus string. Sesuaikan dengan data yang dikirim. Gitu. Nah, hasilnya sama seperti tadi, perpindahan data dengan push dari halaman daftar Pokemon ke halaman detail Pokemon. Oke. Lalu kalau bagaimana cara mengembalikan data dari halaman tujuan ke halaman asal? Nah, contohnya begini. Contoh di halaman detail Pokemon saya tambahkan lagi tombol like dan dislike ya. Kalau saya klik like berarti saya akan kembali ke halaman asal, ke halaman daftar Pokemon dan ngasih tahu kalau tadi dia ngeklik like loh gitu. Begitu juga kalau dislike, tidak suka, ini dia akan kasih tahu tadi dia tidak suka gitu. Nah, bisa Anda lihat kembaliannya ini, data yang dikembalikan diisi sebagai parameter kedua dari metode pop. Yang saya kirimkan adalah sebuah map. Nah, pilihannya like dan nama Pokemonnya adalah nama dari Pokemon ini. Yang tombol dislike pun begitu, pilihannya adalah dislike. Oke. Nah, nanti di halaman asal tadi kita akan menggunakan model seperti ini. Jadi navigator.pushname tadi tidak sekedar dipanggil biasa, tapi dia hasilnya akan dikembalikan atau disimpan ke sebuah variabel begini. Nah, tapi perlu Anda perhatikan, saat metode ini dijalankan kan berarti sistem harus menunggu dulu ya. Karena ketika baris ini dijalankan dia pindah ke layar sebelumnya, ke layar tujuan. Ini nggak boleh dijalankan dulu, berarti harus await. Nah, karena pakai await, maka functionnya ini harus asing. Gitu. Jadi memang melibatkan konsep asing dan await. Nah, dengan cara seperti ini, maka ketika pushname atau halaman layarnya pindah ke halaman tujuan, maka nanti yang baris di bawah ini masih belum dijalankan atau menunggu sampai dia mendapatkan jawaban. Lalu yang perlu Anda perhatikan, kalau di contoh sebelumnya tadi jawaban yang dikembalikan pilihannya adalah like dan dislike ya. Padahal dia bisa tidak mengembalikan apapun kalau yang ditekan ada tombol back button. Gitu. Jadi kalau tombol back button yang ditekan, maka jawaban ini bukan lagi like atau dislike tapi null, kosongan begitu. Nah, jadi Anda harus bisa mengatur prosedur bagaimana kalau ternyata jawaban yang dikembalikan modenya adalah null. Begitu. Oke. Ini contohnya, jadi kalau saya ngeklik like nanti yang muncul seperti ini, dia memberitahu bahwa oh dia suka tadi. Kalau dislike yang muncul ya seperti ini. Oke. Nah, untuk membuat perpindahan antar layar menjadi lebih menarik, Flutter juga menyediakan beberapa panel yang bisa kita pakai. Nah, yang pertama adalah drawer, lalu tab, dan juga bottom navigation bar atau bottom nav bar. Drawer itu seperti apa? Ini drawer itu panel yang muncul dari samping layar. Mungkin ada beberapa contoh aplikasi kalau Anda slide ke samping gitu muncul panel gitu ya yang hanya menutupi separuh layar, atau yang biasanya di atas ini muncul ini burger icon. Kalau Anda klik dia dari samping muncul begitu. Nah, itu disebut sebagai drawer. Dan biasanya drawer ini berisi link atau menu ke halaman-halaman aplikasi. Dan untuk membuat drawer ini kita nanti akan mengisi properti drawer yang ada di scaffold. Contohnya begini. Nah, ini yang saya sebut sebagai drawer. Jadi dia sebelumnya nutup, nggak muncul di layar. Ketika saya klik burger icon yang ada di sebelah kiri, dia akan muncul dari kiri begini, sliding. Isinya adalah menu-menu ke halaman-halaman yang ada di aplikasi. Bikinnya pun bebas sebetulnya, tapi biasanya diisi dengan list view karena dia akan menyusun dari atas ke bawah. Yang atas biasanya dikasih draw header, tapi tidak dikasih juga tidak apa-apa. Berikutnya adalah list style. Nah, contoh list style kan sudah tadi ya. Nah, setiap list style nanti di on tab-nya, oh yang beranda itu berarti dia push name pindah ke halaman beranda utama. Yang kedua dia pindah ke halaman daftar Pokemon tadi. Yang ketiga pindah ke halaman tentang aplikasi. Oke, ini yang paling sederhana untuk panel navigasi. Berikutnya adalah tab. Kalau Anda lihat aplikasi WhatsApp, kita punya ada 3 tab kalau tidak salah ya di sana ya. Ada tab untuk chatting kita, tab untuk
apa namanya, story, kemudian ada apa lagi saya lupa gitu, bisa nanti Anda lihat sendiri di WhatsApp gitu. Oke. Nah, untuk membuat tab di aplikasi Flutter ini kita akan menggabungkan antara widget tab bar dan juga tab bar view. Tab bar itu untuk menghasilkan deretan tab tadi yang biasanya nanti akan mengisi properti bottom pada application bar. Kemudian tab bar view itu ya untuk view-nya atau isi dari tab itu sendiri. Nah, agar tab dengan view itu tadi bisa sinkron, kita butuh yang namanya controller. Controllernya itu bisa dibangun menggunakan widget tab controller seperti ini. Jadi kita tentukan sebuah tab controller, nanti di tab barnya kita atur controllernya, kemudian di tab bar view kita atur controllernya, sehingga sinkron gitu ya. Kalau kita klik bar yang tab yang pertama, ya isi tab yang pertama yang keluar, bukan yang lainnya. Kita klik yang tab kedua, yang muncul ya juga isi dari tab kedua, dan begitu seterusnya. Atau yang sederhana lagi, kita bisa pakai default tab controller. Kalau begini berarti scaffold yang berisi tab bar dan tab bar view tadi dibungkus oleh default tab controller begini. Oke, ini yang paling sederhana ya. Ini sedikit ribet, jadi saya beri contoh yang sederhana saja. Contohnya begini. Nah, saya di halaman daftar Pokemon itu saya ingin bikin dia bisa modenya yang tampil nanti mode list daftar gitu ke bawah atau mode grid gitu. Nah, untuk berpindah antar mode ini saya menggunakan tab. Jadi saya buat default tab controller dengan panjang tabnya, jumlah tabnya adalah 2. Di dalamnya ada scaffold, di dalam scaffold ada up bar. Nah, di dalam up bar itu ada properti bottom yang diisi dengan tab bar. Tab bar punya tabs gitu ya. Kemudian di dalam tabsnya adalah tab-tab. Nah, ada ikonnya dan ada teksnya. Boleh dipakai icon saja, boleh dipakai teks saja, boleh dipakai dua-duanya, tergantung pada kebutuhan. Kemudian body dari scaffold itu isinya adalah tab bar view. Nah, isinya ya isi dari tab pertama kita tulis di anak pertama, isi dari tab kedua kita tulis di anak keduanya begini. Jadi antara tab yang atas urutannya dengan isinya harus seimbang ya. Nah, karena memang dia akan melakukan sinkronisasi berdasarkan urutan ini gitu. Oke, contohnya begini nanti. Nah, defaultnya begini. Saya punya yang tab pertama list, isinya ya list gitu. Hasil dari list Pokemon. Kalau saya klik yang grid, nanti munculnya yang grid Pokemon, modelnya jadi grid seperti ini. Asik gitu. Kita bisa berganti-ganti tampilan sesuai dengan kebutuhan. Oke, ya sekali lagi contoh yang bisa saya berikan adalah di aplikasi WhatsApp. Tentu Anda sudah sangat familiar dengan yang ini. Oke, kemudian panel yang terakhir adalah bottom navigation bar. Kali ini contohnya di Instagram. Anda tahu di bawah Instagram itu ada yang beranda, kemudian explore, kameranya ada banyak, ada 5 kalau tidak salah, saya lupa lagi. Nanti Anda bisa cek sendiri ya. Oke, ini adalah deretan tombol yang menempel di bagian bawah layar dan dia akan mengisi properti bottom navigation bar miliknya scaffold. Nah, untuk membuat tombol-tombol dari bottom nav bar itu nanti kita akan memakai widget bottom navigation bar item. Nah, tapi ini nanti tidak seperti tab yang ada sinkronisasinya. Kita masih harus bermain function di sana ya melalui properti onTap yang nanti akan menjalankan callback function berdasarkan indeks keberapa sih yang ditekan, tombol keberapa yang ditekan gitu. Oke. Karena nanti ada perpindahan atau pergantian state karena onTap ini, maka kita nanti akan menggunakan mekanisme stateful widget di sini. Ya, formatnya begini. Jadi scaffold punya properti bottom navigation bar, kita isi dengan bottom navigation bar. Di dalamnya ada items, kita tulis bottom navigation bar item. Terus banyak yang kita inginkan. Tapi biasanya jumlahnya 3 sampai 5 ya, karena lebih dari itu nggak cukup biasanya di bawah. Nah, kemudian bottom navigation bar ini punya properti current index. Ini untuk menunjukkan saat ini kita aktif di halaman yang mana gitu. Apakah di halaman ke-0, halaman ke-1, halaman ke-2 dan seterusnya. Sementara on-tap adalah apa yang akan terjadi kalau kita tapping pada salah satu tombol tadi. Oke. Begini contohnya. Nah, saya buat 2 halaman saja. Jadi ada halaman tentang dan halaman author seperti ini ya. Nah, ini terbentuk dari, lihat ini kita pakai stateful widget. On tab-nya begini. Jadi on tab itu kalau saya ngeklik tentang yang masuk indeksnya 0, kalau saya ngeklik author yang masuk indeksnya 1. Jadi urutannya ya. Nah, kalau misalnya saya klik tentang, nanti yang muncul halaman aktifnya yang muncul adalah halaman 0. Berarti halaman 0 itu ya tentang ini.
Kalau saya ngeklik outer, yang muncul halaman aktifnya adalah halaman 1. Halaman 1 adalah kontak gitu, sehingga berubah. Indeks aktifnya pun bisa kita ubah berdasarkan indeks yang nanti akan mempengaruhi current index di sini. Nah, contohnya begini. Nah, Anda bisa lihat kalau saya klik outer, yang pindah warna merahnya adalah outer. Muncul begini. Ya. Jadi itu adalah contoh dari bagaimana kita melayout aplikasi mobile dan bagaimana kita melakukan perpindahan antar halaman sehingga kita bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang multiple screen, ya, tidak terjebak pada satu layar saja. Nah, dari penjelasan materi hari ini saya harap Anda sudah bisa merancang dan juga bisa mulai membangun desain dari aplikasi mobile yang terdiri dari lebih dari satu layar. Gitu. Dan juga pada setiap layar Anda sudah bisa menata widget-widget yang ada di sana sesuai kebutuhan secara apik sehingga membuat pengalaman pengguna menggunakan aplikasi Anda pun menjadi baik. Ya. Demikian untuk materi saya hari ini. Teruslah berkarya, teruslah mencoba. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.